tidak tahu bahwasanya menikahi adik itu nggak boleh. Dia tahu bahwa itu adiknya, tetap dia dosa, kecuali dua orang. Tidak bisa dia mengatakan, oh anak nggak tahu, saya nggak tahu ternyata menikahi adik kandung itu nggak boleh. Boleh untuk beralasan seperti ini dua orang. Siapa? Pertama, orang yang baru masuk Islam. Kedua, orang yang hidup jauh dari ulama. Sehingga orang yang ketidaktahuannya ditolerir cuma dua orang. Ketidaktahuannya ditolerir cuma dua orang. Pertama, orang yang baru masuk Islam. Kedua, orang yang hidup jauh dari ulama sehingga tidak bisa bertanya. Alasan dua ini zaman sekarang boleh dikatakan nggak bisa, kecuali orang yang baru masuk Islam. Alasan kedua itu boleh tidak diterima, karena ulama sekarang udah banyak. Bahkan dengan kita nelpon, dengan sekali klik, bahkan bisa untuk kita cari jawaban atas sebuah kasus. Artinya tidak bisa bertanya dengan ulama itu nggak mungkin. Hidup jauh dari ulama itu dikatakan sulit sekali untuk artinya seseorang ketika melaksanakan akad nikah dalam keadaan tidak tahu bahwasanya menikahi adik nggak boleh, padahal dia tahu itu adik dia, tetap dia dosa. Dari segi apa? Dari segi dia tidak mau belajar, dari segi karena sebab ketidaktahuannya itu tidak bisa diterima. Itu satu. Yang kedua, ada beberapa hukum kejadian permasalahan di atas. Kalau kita tahu, pertama pernikahan mereka harus segera dipisahkan. Bagi yang tahu, adiknya cantik yang pura-pura katanya. Pertama pernikahan mereka berdua harus segera dipisahkan. Satu. Yang kedua, wanita atau istrinya tadi, dalam kasus ini adiknya misal, maka diperlakukan masa iddah. Diperlakukan kalau mereka berdua nggak tahu bahwasanya pernikahannya itu sedarah. Kalau bagi yang tahu, pertama harus segera dipisahkan. Kedua, wanitanya langsung menjalani masa iddah dan berhak untuk mendapatkan mahar, tapi mahar misil. Mahar misil itu mahar yang sepadan. Insya Allah nanti akan kita jelaskan pada babnya. Yang ketiga pria. Pertama, pernikahan harus segera dipisahkan. Kedua, wanitanya harus menjalankan masa iddah dan berhak mendapatkan mahar. Yang ketiga, tetap terjalin ikatan nasab atas wanita yang telah ia nikahi karena keduanya saudara mahram. Artinya pria dan wanita tadi ya nasabnya tetap itu adiknya tuh kakaknya. Anaknya, yang terakhir anaknya siapa? Anaknya ternasab pada bapaknya. Nah, jadi bapaknya, dengan catatan mereka tidak tahu bahwasanya mereka saudara, atau tidak tahu bahwasanya nikah saudara itu tidak boleh, maka anak tetap ternasab pada bapaknya. Artinya bapaknya siapa? Tetap ayah tadi yang menggauli adik dia tadi dan berhak menjadi wali nikahnya dalam pernikahannya kelak. Itu masalah hukumnya banyak tentunya, masalah ibarahnya banyak. Seingat Al-Faqir dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalangan Habib Abdurrahman Al-Masyhur, disebutkan walau nakaha imra'atan, bila seorang pria terlanjur menikahi seorang perempuan, fadanat mahramatan, maka ternyata perempuan itu adalah perempuan mahramnya, biradha'in, rodha dengan sebab sepersetuan atau nasab lebih parah lagi, maka bagaimana? Furriqa bainahum, maka wajib untuk dipisahkan antara keduanya. Satu, fa in hamalat minhu, apabila ternyata perempuan itu hamil dari laki-laki tadi, kanal waladu nasiban lahiqan bil wati la yajuzu nafyuhu, maka anak tadi tetap dinasabkan kepada yang menggauli ibunya tadi. Wa alaiha iddatu syubhah, dan bagi perempuan tadi tetap wajib menjalankan masa iddah, walaha mahrul mithli, dan dia juga berhak untuk mendapatkan mahar misil. Nah itu ibarahnya sebagai penguat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin.